Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Francisca, asal perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2A dengan NIM 200005048. Saya di sini akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa listrik, statistik, dan dinamis untuk memenuhi tugas kuliah IPA lanjut yang diampuh oleh dosen Bu Ika Maryani, MPD. Nah, di sini tanggal pelaksanaannya 15 Juni sampai dengan 17 Juni 2021. Jam pelaksanaannya jam 16.00 sampai dengan 18.00. Jadwal pelaksanaannya: 1. Kegiatan mendownload aplikasi PET 15 Juni. 2. Melihat tutorial penggunaan PET 15 Juni. 3. Mengisi LKM 15 Juni 2021. 4. Mengerjakan atau menggunakan aplikasi PET 16 Juni 2021. 5. Mempresentasikan menggunakan media pemanfaatan Camtasia untuk pembelajaran 16 Juni 2021. 6. Mengupload ke YouTube 17 Juni 2021. A. Sebagai pengantar. B. Tujuan. C. Alat dan bahannya. D. Prosedur kerja. Kegiatan 1. Membuat rangkaian tertutup dan terbuka. Kegiatan 2. Mengukur kuat arus listrik. Kegiatan 3. Rangkaian seri dan paralel. Lalu E. Hasil pengamatan kegiatan 1. Foto atau capture layar rangkaian dengan lampu menyala. Area elektron pada lampu menyala adalah rangkaian tertutup sehingga elektronnya akan mengalir dari kutub negatif baterai ke kutub positif baterai dan arah elektronnya mengalir berlawanan arus jarum jam. Arah arus listrik pada lampu menyala, arah elektron listriknya searah dengan jarum jam dan mengalir antar komponen. Untuk rangkaian dengan lampu tidak menyala, arah elektronnya pada lampu tidak menyala adalah rangkaian terbuka sehingga rangkaian listrik tidak memiliki elektron di setiap komponen penyusunnya, tidak terlihat atau tidak ada. Arah arus listrik pada lampu tidak menyala memiliki arah arus listrik yang mengalir antar komponen. Hasil pengamatan 2. Di sini rangkaian A bisa dilihat gambarnya, besaran tegangan 9,0 volt, besaran kuat arus 0,90 ampere. Gambar B 10,5 volt, 1,05 ampere. C. Besaran tegangan 12,0 volt, besaran kuat arusnya 1,20 ampere. Untuk gambar yang keempat D, besaran tegangannya 13,5 volt dan besaran kuat arusnya 1,35 ampere. Untuk yang kelima, yang terakhir E, 18,0 volt dan besaran tegangannya kuat arusnya 1,80 ampere. Hasil pengamatan kegiatan 3. Nama rangkaian 1, kuat arus ampere 2,7 ampere. Tegangan voltnya 9 volt. Daya P 2,7 dikali 9 hasilnya 24,3. Memiliki energi 243 dan energi detiknya 4.860 detik. Untuk nama rangkaian kedua, kuat arus ampernya 0,6 ampere, tegangan voltnya tetap 9 volt, dan menghasilkan daya 5,4, energi
detiknya per 10 detik 54, energi per 20 detik 1080, dan nama rangkaian ketiga, kuat ampernya 0,3 ampere, tegangan voltnya tetap 9 volt, dan memiliki daya 2,7, energi per 10 detiknya 27, energi per 20 detiknya 540. Untuk F, diskusi, rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu? Rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu adalah rangkaian tertutup yang komponennya menyusun terdiri dari kabel, baterai, dan saklar atau ampere yang tersusun secara benar. 2. Bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup dengan mengalir secara cepat dan saling berlangsung antar komponen yang membuat lampu dapat menyala. 3. Bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan? Besaran kuat arus listrik yang mengalir sebanding dengan besaran beda potensi atau tegangan. Perbandingan antara tegangan dengan arus merupakan suatu bilangan kontas yang disebut hambatan listrik. 4. Jika jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar 0,6 sekon dan arus mengalir pada kawat penghantar selama 60 detik, berapakah jumlah arus yang mengalir pada kawat? Bisa dilihat rumus dan cara tatanya. Jadi, jumlah arus yang mengalir pada kawat ada 0,01 ampere. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Bisa dilihat di sini grafik yang sudah saya buat yang berdasarkan hasil pengamatan saya di kegiatan 2. Volt ada di 1,0000, sedangkan ampere ada di 10, 11, 12, 14, 16, dan 18. 6. Berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik? Jawabannya, hubungan tegangan dan kuat arus listrik adalah sebanding pada hambatan tetap bila kuat arus I bertambah besar, nilai tegangan volt pun bertambah besar, tetapi bila kuat arus I berkurang, nilai volt pun berkurang. 7. Hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Pilih salah satu kolom T atau T2. Di sini saya memilih kolom T sama dengan 10 sekon. Bisa dilihat grafik yang telah saya buat. 8. Berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dengan energi listrik? Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada rangkaian listrik tiap detiknya. Energi listrik adalah energi yang tersimpan dan disalurkan dalam rangkaian listrik. Artinya, jika tegangan semakin besar, maka energi pun akan semakin besar lagi. 9. Sebuah heater digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar 24 dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan berdasarkan energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Nah, di sini ada caranya, bisa dilihat, diketahui, dan ditanya adalah W. Dan hasilnya 72.000 joule sama dengan 72.000 10. Pada lampu pijar tertulis 220 volt per 1000 W. Apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 18 sampai 06 WIB, tentu
besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021 adalah 1 kWh sama dengan Rp1.000. Diketahui lampu pijar 220 volt per 100 W dengan jam 12 jam ditanya besaran arus listrik yang harus dibayar. Jawabannya 100 W dikali 12 jam sama dengan 1200 W. 1200 WH sama dengan 1 kWh, 1,2 kWh, 1,2 kWh dikali 31 hari sama dengan 37,2. 37,2 dikali Rp1.000 sama dengan Rp3.720.000. G. Simpulan berdasarkan seluruh kegiatan. Buatlah simpulan apa saja sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Bersama dengan magnetisme, listrik membentuk interaksi fundamental yang dikenal sebagai elektromagnetisme. Listrik memungkinkan terjadinya banyak fenomena fisika yang dikenal luas, seperti petir, medan listrik, dan arus listrik. Listrik juga dengan luas di dalam aplikasi-aplikasi industri seperti elektronik dan tenaga listrik lainnya. H. Presentasi. Rekamlah seluruh kegiatan Anda dan susunlah secara berurutan. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.